terima kasih ya untuk yang bertugas besok piket semangat. Oke, sebelum kita mulai ketua kelasnya coba kamu dipimpin dulu baca doanya ya. Kita pimpin biar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, silakan. Siap, berdoa mulai. Selesai. Tuhan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelihatannya dari kalian ada yang cantik tuh ya. Coba lihat samping kiri kanan kalian ada yang masuk nggak? Masuk semua hari ini? Ada yang nggak masuk? Oh siapa? Dila kenapa Dila? Dila nggak ada nih. Dila sakit ya? Sakit. Nah nggak apa-apa, mudah-mudahan teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini bisa segera sembuh ya dan bisa bergabung lagi bersama kita. Anak-anak, sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, ya kita lihat dulu. Nah di sini ibu mau coba, memberikan kalian waktu untuk membaca buku yang sudah kalian persiapkan dari rumah. Mana coba buku lihat? Tuh, bukunya, buku literasinya ada ya? Oke, disiapkan dulu di atas meja sebelum kita baca buku literasinya. Sekarang giliran siapa yang menjadi DJ menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ayo sini maju sayang. Ayo. Ayo. Teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita berdiri dulu sih Kak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan lagu Halo Bandung. Karena sebelumnya kita sudah menyanyikan lagu Mari Kita. Sekarang Halo Bandung ya. Yuk. Tuh. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Halo. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo
Sudah sayang? Sudah, oke. Nanti dilanjutkan lagi besok kita baca lagi ya, atau di sela-sela kamu istirahat juga boleh membaca. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang tumbuhan. Sebelumnya, Ibu akan dulu ya, di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang manfaat tumbuhan. Ya, ada yang tahu tidak apa saja sih manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lainnya? Coba ada yang berani? Yuk. Apa saya? Untuk obat. Ada lagi? Ada lagi kemarin yang ini yang teman kita pelajari tentang tumbuhan? Apa? Untuk apa? Oh, memperindah lingkungan. Ada lagi apa, Seno? Untuk apa tadi? Oksigen. Betul. Ada lagi? Tidak rawan longsor. Oh, untuk mencegah supaya tidak rawan longsor. Apa? Oh, untuk bahan makanan. Ada lagi? Banyak sekali ya. Ternyata manfaat tumbuhan bagi kita, makhluk hidup, bagi manusia dan bagi hewan. Ada lagi nggak? Ayo, apa sayang? Untuk mempercantik rumah, mempercantik lingkungan, ya. Nah, itu adalah manfaat tumbuhan seperti tadi oksigen. Kita tidak bisa menghirup oksigen kalau tidak ada tumbuhan, ya. Terus juga sebagai bahan makanan untuk manusia dan juga untuk hewan. Nah, sekarang tentu saja karena begitu banyaknya manfaat tumbuhan, makanya kita harus menjaga tumbuhan agar tidak punah. Nah, tumbuhan itu supaya dia tidak punah, dia melakukan perkembangbiakan sama seperti manusia. Biar manusia tidak punah, ada terus keturunannya, tumbuhan juga sama melakukan perkembangbiakan. Ini yang akan kita bahas pada hari ini ya. Oke, siap belajar pada hari ini ya. Nah, kita lihat dulu. Hari ini kita belajar tema 1, semangat makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 1. Kita lanjut. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah nanti kita akan belajar mendeteksi informasi penting. Nanti di situ juga akan disajikan teks laporan hasil literasi. Lalu juga akan menyimpulkan teks tersebut. Lalu setelah dilanjutkan dengan kita akan menganalisis bagaimana sih tumbuhan tersebut bisa melakukan perkembangbiakan. Nanti kita akan bahas. Lalu juga nanti kita akan berdiskusi bareng-bareng ya. Jadi kita akan bersenang-senang pada pagi hari dalam pembelajaran perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke anak-anak, apa sih tujuannya? Kenapa kita harus belajar perkembangbiakan pada tumbuhan? Nih, diharapkan nantinya kamu bisa mencari informasi penting dalam sebuah bacaan. Ya, jadi ketika kamu membaca, kamu tahu apa sih maksud dari bacaan tersebut. Jadi bukan cuma sekadar baca, pas ditanya nggak tahu. Jadi setelah kita belajar ini, Ibu harapkan kalian mampu mencari informasi penting dari berbagai teks, khususnya pada hari ini teks laporan hasil pemaparan. Lalu yang kedua, kalian bisa menyimpulkannya dengan bahasa sendiri. Ya, kalian harus bisa mengolah kata-kata sendiri ya, harus percaya diri. Lalu selanjutnya, kalian mampu mengetahui bagian-bagian bunga. Jadi bukan sekedar melihat bunga saja, tapi mengetahui. Siap anak-anak? Ya. Semangatnya mana? Tepuk semangat. Oke, siap. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sayang. Nih. Coba Ibu bacakan ya teksnya atau kita baca bareng-bareng yuk. Baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk lomba-lomba menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, menurut kamu, bagaimana cara kamu menemukan informasi pada bacaan tersebut? Informasi apa sih yang kamu dapatkan setelah membaca teks ini? Ada yang tahu? Ada yang berani? Apa saya? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Oke, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Ada lagi? Ya, apa saya? Ayo, Nani?
ada 2 jawaban dari teman kalian. Kira-kira benar atau tidak ya? Untuk membuktikannya, yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bentar ya. Hai, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak baik semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok dan kesimpulan teks laporan. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini yang pertama adalah siswa dapat memahami tentang teks laporan. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dari teks laporan. Lalu yang ketiga, siswa dapat menentukan kesimpulan dari teks laporan. Anak-anak, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi laporan, hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Adapun tujuan dari teks laporan ini adalah memberikan informasi kepada orang lain atau para pembaca. Jenis-jenis dari teks laporan yang pertama adalah teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Yang kedua, teks laporan kegiatan. 3, teks laporan perjalanan. Dan yang keempat, teks laporan peristiwa atau kegiatan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan itu adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, teks laporan ini biasanya memiliki lebih dari 1 paragraf. Dari tiap paragraf itu, kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya. Nah, teks laporan hasil pengamatan ini juga berisi tentang informasi atau pernyataan umum, lalu ada juga kumpulan fakta atau hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, berikut ini adalah contoh teks laporan. Anak-anak, di sini ada contoh teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Pada paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, anak-anak, coba kalian lanjutkan ya membaca teks laporan ini dengan teliti dan seksama. Kalian bisa membaca dalam hati. Tuh ya, kita perhatikan contoh teks laporan. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menentukan ide pokok. Siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang kedua, ide pokok dapat ditemukan dalam satu kalimat utama dan menyatakan secara eksplisit. Artinya, akan terlihat pada sebuah paragraf. Dan yang ketiga, biasanya kalimat utama terletak pada awal atau akhir paragraf. Itulah ciri-ciri dari ide pokok ya anak-anak. Sekarang kita akan lihat contoh dari ide pokok. Nah, tadi kalian sudah membaca teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Pada paragraf pertama
Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, ini adalah kalimat utama. Sedangkan ide pokok yang dapat kita temukan dalam paragraf tersebut, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Jadi, untuk menemukan ide pokok mudah sekali ya, karena ide pokok itu biasanya mengandung pokok persoalan atau inti persoalan dan biasanya ditemukan dalam satu kalimat utama yang dinyatakan secara eksplisit. Kemudian kalimat utama itu juga biasanya terletak pada awal atau akhir paragraf. Nah, mudah sekali bukan untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Berikutnya kita akan belajar menentukan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu teks berdasarkan uraian sebelumnya ya. Jadi kesimpulan itu dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Untuk menentukan kesimpulan, ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian yang ketiga, kalian lalu hubungkan semua informasi yang kamu peroleh itu menjadi suatu pernyataan akhir atau kesimpulan. Sekarang coba kalian baca kembali ya teks berikut ini. Teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber. Oke sayang, nah tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mencari informasi penting, yaitu dengan ide pokoknya, dan bagaimana cara menyimpulkan. Sudah dilihat videonya? Sudah ya, paham? Paham ya, nanti kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan kembali ke ibu saya. Kita bagaimana misalnya? Ternyata tumbuhan itu sangat berguna dan bermanfaat bagi makhluk hidup ya. Makhluk hidup kan ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang kita ingin tahu tadi karena segitu pentingnya tumbuhan, maka kita harus menjaga tumbuhan tersebut dan membiarkan tumbuhan tersebut banyak terdapat di bumi kita ini agar tidak menjadi punah. Bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan? Kita bahas ya. Ada slide berikutnya. Nah, coba siapa yang tahu ini gambar apa? Papaya. Gambar apa ini? Yang kecil suaranya mana ya? Papaya. Yang ini apa? Ini mangga. Sekarang lagi musim mangga, jadi banyak sekali kita bisa melihat buah mangga ini. Kalau tidak musim, kita tidak bisa memakan buah ini, gitu ya, karena ini tumbuhan musim. Ini apa? Jagung. Siapa yang suka makan jagung? Enak ya? Itu merupakan salah satu makanan pokok selain nasi ya. Ini apa? Bunga matahari. Nah, hasil dari bunga matahari ada yang tahu nggak? Apa? Mochi yang coba kalian makan. Ini ada yang tahu apa ini? Bunga sepatu. Pernah lihat ya? Di lingkungan. Nah, ini bisa untuk tadi teman kamu bilang salah satu fungsi tumbuhan untuk mempercantik ruangan, gitu ya. Nah sekarang, tahukah kalian bagaimana tumbuhan pepaya, padi, mangga, jagung, bunga matahari, bunga kembang sepatu, dan tumbuhan lain bisa berkembang biak? Bagaimana? Ayo. Dengan apa sayang? Biji. Yo, ditanam bijinya ya. Habis makan mangga, bijinya ditanam, bisa tumbuh. Betul. Yang lain? Apa disiram? Ya, caranya habis tanam biji terus disiram. Itu supaya tumbuh subur. Ayo sayang apa? Menanam pohon kecil. Oh, dari pohon yang kecil bibitnya gitu ditanam kembali, boleh. Ada lagi? Dan saya, nah, untuk memastikan jawaban teman kalian, untuk lebih memahami tentang perkembangbiakan ini, kita saksikan video berikut ya. Saksikan dengan seksama. Putri semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, di video kali ini
kita akan belajar materi perkembangbiakan tumbuhan, yaitu materi IPA di kelas 6, tema 1. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembahasannya. Di mana perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 jenis, anak-anak. Yang pertama, ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, tentu ada perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan, anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau tanpa penyerbukan. Nah, jadi jelas ya bedanya. Jika generatif itu melalui perkawinan, sedangkan vegetatif itu tanpa melalui perkawinan. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu biasanya dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Nah, organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif ini adalah bunga, anak-anak. Perkembangbiakan generatif itu biasanya diawali dengan peristiwa yang disebut dengan penyerbukan. Nah, apakah ada yang tahu apa itu penyerbukan? Oke, jadi penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Nah, anak-anak, seperti yang Putri disampaikan tadi, bahwa organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif itu adalah bunga. Oke, jadi berikut ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri sudah menyiapkan gambar bunga yang dibelah, anak-anak. Jadi ini merupakan gambar bunga yang dibelah. Tujuannya agar terlihat bagian-bagian dari bunga ini. Nah, anak-anak bisa kalian cermati, di sini ada bagian-bagian bunga yang tentu memiliki nama dan juga fungsinya masing-masing. Oke, adapun yang pertama, bagian ini itu disebut dengan tangkai bunga. Oke, jadi tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batangnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga ini merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian bagian selanjutnya itu pada bagian ini. Nah, kalian di sini bisa perhatikan pada bagian ini itu disebut dengan kelopak bunga. Jadi kelopak bunga merupakan bagian yang menyelimuti bunga saat bunga masih menguncup. Jadi ketika bunga ini masih kuncup, itu dilindungi oleh kelopak bunga agar tidak terserang oleh serangga maupun oleh ulat, anak-anak. Nah, kelopak bunga ini akan terbuka apabila bunganya sudah mekar. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian yang berwarna-warni pada bunga itu disebut dengan mahkota bunga. Nah, jadi mahkota bunga ini merupakan perhiasan dari bunga. Umumnya mahkota ini berwarna-warni, ada yang berwarna kuning, merah, hijau, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk mempercantik bunga agar serangga, baik itu kupu-kupu dan lebah, itu tertarik untuk hinggap di bunga untuk membantu proses penyerbukan. Nah, jadi itulah fungsi dari mahkota bunga. Selanjutnya, bagian berikutnya adalah bagian benang sari. Nah, anak-anak, ini disebut dengan benang sari. Jadi ini merupakan kepala sari dan ini merupakan tangkai sari. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, apabila benang sari ini diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini, anak-anak. Di mana dalam kepala sari ini terdapat butir-butir serbuk sari. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian ini yang berbentuk seperti leher botol, di mana bagian ini disebut dengan putik. Nah, jadi pada bagian putik yang ini itu disebut dengan kepala putik dan bagian ininya disebut dengan tangkai putik, anak-anak. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Bentuk putik seperti yang Putri dikatakan tadi yaitu berbentuk seperti Itu adalah video YouTube yang telah kalian saksikan. Nah, sayang, tadi kalian sudah melihat bahwa untuk melakukan perkembangbiakan tumbuh memerlukan apa? Apa? Benang sari, apalagi?
tentang informasi penting dan perkembangan generatif ya pada timuan. Sekarang yuk kita berdiskusi bersama-sama tentang masalah tersebut. Sekarang ibu bagi kelompoknya ya. Ibu bagi kelompoknya. Kelompok ini Seno dan kawan-kawan ya boleh membentuk kelompok, satu kelompoknya 5 orang boleh ya. Berarti kalau berlima ini boleh. Mau nama apa? Berdasarkan Tuhan. Ayo. Seno. Mawar. Oh Mawar. Oke. Kelompoknya Seno, kelompok Mawar. Kelompok kedua yang sini sayang ya gabung ya menjadi satu ya. Mau kelompok apa namanya? Matahari boleh. Yang ini kamu gabung sama temen yang di sini ya. Boleh sayang silakan yang ini. Ini gabung sama ini ya. Boleh. Mau kelompok apa namanya? Tulip. Oke, tulip ya. Ya sekarang boleh digeser mejanya, bangkunya, kursinya untuk melakukan diskusi kelompok. Ya diangkat ya pelan-pelan. Nah, ini disatukan aja ya. Ya bukunya boleh dibawa. Jadi nanti ya. Kalian boleh yang kurang tapi ya bisa di sana bisa bikin kelompoknya aja digeser ke sana. Nah kamunya duduk di sebelah sini ya. Bantu boleh bantu di sini temennya silakan ya saling bantu ya sayang. Bisa dulu kursinya. Bisa saling membantu. Oke bantu. Kalau sudah siap duduk di kelompoknya masing-masing ya biasanya kita akan melakukan diskusi. Nanti ibu akan membagikan LKPD ini kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah kamu sebelum menjawab tulis dulu di buku catatan kamu sebelum disalin di LKPD ini. Diskusi bersama kelompok. Ibu bagikan dulu ya. Ini untuk kelompok apa tadi ini? Matahari ya? Matahari ini kelompok Mawar. Terus ini kelompok tulip ya? Tulip. Oke sayang. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, diskusikan dulu, cari jawaban yang benar, yang menurut diskusikan berdasarkan kelompok. Yang namanya kerja kelompok itu kerja sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Berarti harus aktif semuanya, tidak ada yang bengong, tidak ada yang bercanda, semuanya harus ikut membantu. Coba kalian lihat di situ LKPD-nya. Ya, di situ kalian membaca dulu teks yang sudah tersedia. Ya, tentang bagaimana jagung berkembang biak, dibaca sama-sama. Lalu kalian tentukanlah ide pokok atau informasi penting yang ada, lalu kalian salin pada tabelnya atau peta pikirannya. Ya, tapi sebelum disalin biar tidak coret-coretan, kalian tulis dulu ya. Oke, sekarang habis itu kalian lihat lagi tugas-tugas berikutnya yang ada di LKPD tersebut. Ayo sayang, siap? Siap. Anak soleh? Siap. Oke, tetap semangat ya. Yuk kerjakan, dimulai dari sekarang sayang, silahkan berdiskusi. Yuk, baca dulu teksnya sama-sama. Boleh juga buka buku temanya ya, ada di dalam buku tema. Untuk kalian lebih memperjelas lagi di situ. Buku temanya halaman berapa ya tadi? 4 ya? Ya halaman 4 coba dibaca ya.
kelompok matahari gimana? Semangat ya. Yuk, kita tepuk semangat dulu yuk. Kita melakukan ice breaking dulu. Yuk, berdiri yuk biar tambah semangat belajarnya. Yuk, berdiri semuanya berdiri. Konsentrasi belajarnya. Siap ya? Sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu. Yang kelompok kulit mana suaranya? Yeay. Mana suaranya? Mana kelompok kulit suaranya? Yeay. Kelompok apa nih tadi Mawar? Seno kelompoknya. Mana? 1, 2, 3. Yeay. Kelompok matahari. Kelompok matahari suaranya mana? Yeay. Semangat ya. Nah, sekarang kita mau dulu sayang ekstrim dulu biar kalian semangat lagi mengerjakan KKPD. Yuk, kalau aku bilang tepuk pagi, pagi, boleh ya? Berapa? 2 kali. Pagi. Kalau ibu bilang tepuk siang, siang. Berapa kali? Kalau malu-malu boleh tepuk nggak? Nanti yang lagi tidur kebangun, oke? Nah sekarang, ya siap. Kalau ibu bilang yang 2 kali, kalau ibu bilang pagi. Itu ya. Jadi konsentrasi siap. Ya, siap. Tepuk pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Siapa yang tepuk? Semangat hebat semuanya. Coba sekarang konsentrasi ya, lebih cepat lagi. Pagi. Ada yang sekali tadi. Konsentrasi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Hebat. Konsentrasinya keren. Oke, sayang duduk kembali. Kita kerjakan lagi. Keren. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Yang bagian belakangnya boleh kalian isi tuh. Itu gampang kok. Kalian tinggal melihat pembuatan apa itu. Lalu kalian analisis. Kalau ada yang kurang ke kami boleh bertanya sama ibu. Kelompok kulit aman. Harus saling membantu. Matahari siap. Siap.
Kelompok kulit mana? Udah sampai mana? Kelompok bawah ada kesulitan tidak? Bisa tidak? Yang di tempat keduanya sudah mengisi. Pembagian tugas ya, ini ya di KPD aktivitas 2 itu berupa nama Tuhan, boleh mengerjakan pekerjaan yang lain, lalu berdiskusi di aktivitas 2. Nah, paragraf 1 sudah ketemu paragraf 1 mana paragraf 2 siapa? Paragraf 1 paragraf 2 yang pasti tugas saya sudah dikerjakan KPD-nya bagi tugas. Paragraf 2 sudah dapat. Paragraf 3 4 sampai berapa paragraf di sini mintanya? 5 ya. Yang IPA-nya jangan lupa saya. 2 menit lagi ya. Oke, yang IPA-nya siap? Ayo, 1 menit lagi nak. Yang IPA-nya jangan lupa dikerjakan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 serta KPD ya.
Tadi isi saya. Gampang menjawab aja. Terus jawab sejalan. Yang sering apa namanya? Boleh tulis, coba lihat yang ikannya sayang. Coba lihat yang ikannya. Ada gambar apa aja sih di situ? Coba lihat. Yang pertama itu gambar apa? Bawang? Gambar apa ya? Siapa yang tahu? Bawang bombay. Yang kedua? Mangga. Yang ketiga? Asam Jawa itu ya. Lalu yang keempat? Singkong. Yang kelima? Jeruk. Betul. Yang keenam? Kalian bisa menjawabnya dengan boleh tanda silang. Mengalami penyerbukan nggak bawang bombay? Ya, tanda silang. Ya. Kasih waktu bentar lagi. Oke, baik anak-anak. Ya, kita diskusikan bareng-bareng yuk. Yuk sayang, berhenti dulu diskusinya. Kita akan menilai atau menanggapi jawaban dari teman kelompok kalian yang lain. Ya, nomor 1 dari kelompok tulip, coba bacakan. Informasi penting apa yang kamu temukan dari paragraf nomor 1? Bahwa jagung merupakan sumber makanan pokok yang dijadikan makanan pokok berbagai negara. Betul nggak? Betul nggak sayang? Betul. Ada lagi jawaban yang lain? Kelompok matahari jawabannya apa? Sama? Kelompoknya mawar? Sama. Atau yang lebih tepat lagi jawabannya adalah jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Betul. Paragraf kedua. Kelompoknya mawar. Apa jawaban paragraf kedua? Seorang petani jagung memulai kegiatan tanamannya dengan menanam biji jagung. Dengan menanam biji jagung. Betul nggak? Kalau yang kelompok lain tanggapi? Kelompok matahari? Betul. Kelompok kulit? Ada jawaban lain? Kelompok kulit? Ada? Boleh? Apa? Kulit? Paragraf 2. Oke, silakan. Seorang petani jagung apa? Memulai membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Boleh ya. Atau yang lebih tepatnya adalah perkembangan jagung dimulai dari biji. Paragraf 3 ya, kelompok tadi sudah, kelompok matahari belum ya? Paragraf 3. Apa jawaban paragraf 3? Bunga jagung memiliki helai-helai halus pada bagian ujungnya. Ya, bunga jagung memiliki helai-helai halus pada apa? Ujung-ujungnya. Boleh. Paragraf 4. Siapa yang mau paragraf 4? Kelompok matahari? Kelompok 4? Ayo. Kelompok kulit paragraf 4. Apa? Paragraf 4? Bunga jagung. Selesai. Oh, setelah mengalami perkembangbiakan bunga jagung tersebut berkembang menjadi bunga jagung. Oke sayang. Nah, selanjutnya paragraf terakhir. Paragraf terakhir kelompoknya
bagian biji jagung. Jadi jagung yang dipanen nggak semuanya dimakan, tapi disimpan untuk apa? Untuk ditanam sebagai bibit. Sekarang coba lihat LKPD IPA-nya. LKPD IPA-nya coba dilihat. Sekarang tumbuhan yang pertama tadi apa itu? Bombay ya. Dia mengalami penyembuhan nggak? Hah? Tidak, betul. Memiliki biji tidak? Saya nggak nangkep ya. Bisa pakai masker ya. Tidak mengalami penyembuhan, tidak memiliki biji juga. Apa manfaatnya? Untuk obat, untuk masakan. Betul, bagus. Coba kelompok ini dulu, tulip coba. Kamu sebutkan mangga tulip. Menurut kamu, coba mangga itu mengalami yang lain. Coba saya perhatikan kelompok tulip mau mempresentasikan hasil pekerjaannya nih. Mangga itu mengalami penyerbukan enggak? Tidak. Terus dia mengalami penyerbukan tidak. Terus tidak mengalami penyerbukan. Mangga punya bunga nggak saya? Punya bunga nggak mangga? Punya biji nggak? Tapi kalau ada bunga dan ada bijinya, berarti dia mengalami penyerbukan. Benar nggak? Kelompok lain? Kata kelompok tulip katanya mangga tidak mengalami penyerbukan. Betul atau salah? Harusnya mengalami penyerbukan. Sekarang coba yang ini yang asam, kelompoknya mawar, mengalami penyerbukan nggak? Asam? Ada bijinya? Ada. Berarti mengalami penyerbukan. Dipresentasikan ke depan ya. Lalu kelompok matahari, coba presentasikan bunga matahari menurut kalian. Ayo coba, kamu coba. Menurut kamu bunga matahari itu bagaimana? Coba presentasikan diri. Mengalami penyerbukan nggak? Mengalami apa? Karena memiliki biji dan bunga. Oke anak-anak soleh, pintar semuanya. Hasil LKPD-nya boleh dikumpulkan ke ibu. Ini sayang, ibu minta ya. Ya, nanti disalin lagi. Oke. Nah sekarang bukunya dirapikan, coba dirapikan. Bukunya ditutup coba. Bukunya ditutup, terima kasih ya sudah dikerjakan LKPD-nya. Bukunya ditutup. Sekarang ibu mau memberikan tes pribadi ya, tes mandiri. Jadi kalian udah boleh buka tes. Sendiri-sendiri ya. Berdasarkan dari pemahaman yang tadi. Nanti sayang, enak tutup dulu bukunya pintar. Ya kan? Kan satu-satu, jangan lupa tulis nama, isi ya. Ibu kasih waktu, tinggal disilang-silang aja ya Seno, kerjakan Seno. Tinggal disilang-silang saja, lalu dijawab yang juga dengan bahasa kamu sendiri setelah kamu menyaksikan kegiatan. Yuk silakan, waktunya 5 menit. Ya, nah ya, ya dikerjakan sekarang. Yuk, sekarang kita materinya, materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nanti sudah tersedia ya? Ya, kelas 6 sayang.
singkat saja ya, sesuai yang kalian pahami berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan tadi terhadap video pembelajaran yang diberikan. Tiga menit lagi. Ayo semangat. Berdasarkan pemahaman kamu ya sayang, kita boleh proses. Yuk. Sudah selesai, sayang? Menit. Harus belajar waktu yang gampang kan soalnya? Gampang, itu yang kalian pelajarin. Satu. Ini udah selesai? Ya, kita udah selesai. Udah selesai? Oke, kita udah selesai. Tuh, apa udah selesai ini semua? Udah? Hebat, itu dong, keren. Udah? Yuk, kita jawab dulu. Ingatkan ayo percaya diri. Kalau salah, nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki bareng-bareng. Namanya kan belajar. Tunggu ah, ya. 10, 9, 8, 7. Tuh, kelompok itu keren tuh, udah selesai semua. 6, 5, oh udah selesai sini. Ya. Udah. Udah, keren. Udah. Sip. 3. Itu hebat kan? Gampang. Yang sudah kalian pelajari semua. 2. Satu lagi. Ya. Oke, keren. Udah sayang, pintar. Makasih, jawabannya bagus-bagus tuh. Udah ya, pintar. Nanti udah nggak apa-apa sayang. Ya. Udah nomor coba ya. Oh, satu lagi ya. Oke, selesai.
tidak usah takut salah. Nanti ketika kamu kurang paham,